8 orang ini udah jadi tersangka. Lucu ya ketika melihat orang ketawa tapi ketawanya kosong. Dia nggak ngerti apa yang sedang terjadi gitu loh, ya kan? Dia hanya bisa membela Pak Jokowi, hanya bisa ngefans sama Pak Jokowi, tapi nggak ngerti apa yang sedang terjadi gitu. Oke, saya kasih tahu ya. Ijazahnya Pak Jokowi itu kita nggak tahu palsu atau asli, karena disembunyikan, nggak berani ditunjukkan, ya kan? Tapi saya berani bilang bahwa skripsinya Pak Jokowi itu mencurigakan. Kenapa seperti itu? Kalian download aja skripsinya Pak Jokowi. Kalian lihat, bagi kalian yang paham skripsi ya. Kalau kalian nggak paham skripsi ya kalian akan terus membela gitu loh. Nah, halaman depan Pak Jokowi, halaman judul sampai pengesahan itu pakai semacam teknologi modern seperti printer. Tapi kalau isinya itu pakai mesin ketik, ini nggak sinkron. Aneh untuk sekelas skripsi yang depan sama isinya itu beda font, beda alat penulisan, beda alat pengetikan. Ini aneh. Nah, apa yang membuat saya berpikir seperti itu? Saya teliti di tahun 1985 di 3 benua berbeda, di 3 universitas berbeda. Ranking 1 dunia, MIT, Massachusetts Institute of Technology, dari benua Amerika ya. Itu 1985 murni mesin ketik dari depan sampai belakang. Lalu kemudian benua Eropa, dari Inggris, Oxford University, tahun 1985 tesis disertasinya dari awal sampai akhir pakai mesin ketik. Yang ketiga, benua ketiga, Australia ya, Melbourne University, tahun 1985 tesis dan disertasinya dari awal sampai akhir pakai mesin ketik. Nah, Pak Jokowi enggak. Tahun 1985 Pak Jokowi halaman depannya itu pakai semacam printer. Luar biasa. Artinya apa? Teknologi yang digunakan Pak Jokowi itu melampaui 3 benua yang lain. Benua Amerika, benua Eropa, benua Australia dikalahkan oleh Pak Jokowi. Aneh kan? MIT loh, Massachusetts Institute of Technology, itu belum pakai mesin printer, masih mesin ketik, tapi Pak Jokowi udah pakai semacam printer. Terlihat dari halaman depannya gitu loh. Aneh kan? Aneh, mencurigakan. Tapi hal ini hanya bisa dipahami oleh mereka yang pernah buat skripsi. Kalau kalian nggak pernah buat skripsi, ya kalian akan fans terus, kalian akan belain terus, kalian akan dukung terus, padahal kalian nggak tahu. Kosong. Makanya pakai kepala kalian kalau mau mendukung. Ini sangat mencurigakan sebenarnya. Kenapa bahas ijazah ini perlu? Karena apa? Lah ini UGM bos, UGM, universitas yang terkemuka di Indonesia. Kalau sampai benar-benar dia mengeluarkan ijazah palsu, maka kita mau percaya universitas mana lagi? Ini adalah skandal besar kalau benar-benar palsu. Sekali lagi saya nggak bisa mengatakan ini ijazahnya asli atau palsu karena Pak Jokowi nggak berani menunjukkan gitu loh. Tapi saya hanya berani bilang bahwa skripsinya Pak Jokowi itu mencurigakan, sangat mencurigakan. Perhatikan baik-baik dan simak videonya sampai selesai agar kita dapat pembelajaran hal yang sangat penting ini. Kepalsuan dan manipulasi akhirnya dibongkar pakar ini. Siapa yang bisa mengelak? Konon katanya ijazah Jokowi dibuat tahun 1945, tapi anehnya skripsi baru dibuat tahun 2018. Kemudian diupload tahun 2019, lalu diedit pada tahun 2025 oleh akun yang berbeda. Pertanyaannya kenapa skripsi dibuat tahun 2018? Karena ada buku Jokowi Undercover pada tahun 2016 yang dibuat oleh Bambang Trimulyono. Kalian pasti paham kan? Ini arahnya kemana? Apakah UGM bisa bantah ahli forensik ini? ETD-nya repository UGM. Jadi ETD ini adalah Electronic Thesis and Dissertation ya. Kemudian dari ETD ini kita akan fokus masuk ke dalam skripsinya Jokowi ya. Untuk bisa masuk ke sana kita harus mulai dari ini dulu ya. Kita klik kanan, kita inspect, kemudian kita masuk ke network ya. Kemudian kita udah tahu skripsinya ini, kita copy aja kata kuncinya ya untuk cari metadatanya ya. Kita paste aja, kita enter.
Ya, ini ketemu cuma satu ya. Oke, dari sini kita masuk ke dulu pencarian ya. Kita berbesar dulu, kita masuk ke data, kemudian ke 0, kemudian yang ke 1 ya. Seperti kita lihat judulnya adalah studi tentang pola konsumsi bla 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 bla. Dibuat oleh di sini dikatakan Joko Widodo ya. Tapi yang unik bahwa skripsi ini baru ditambahkan di bulan Februari atau tepatnya 12 Februari 2019 ya, jam 8.42. Kemudian diubah ini baru beberapa hari yang lalu ya, tanggal 16 April 2025 jam 9.16. Jadi dimasukkan di tahun 2019, kemudian 2025 ini mereka ubah ya. Saya akan masuk ke skripsinya ini ya. Kita klik aja masuk ke dalam. Kemudian kita masuk file PDF, kemudian kita akan download ini bibliografi. Oke, saya akan tunjukkan data forensiknya ya yang ada di PDF ini. Untuk tahu digital forensiknya, ini kita bisa lihat di properti aja ini. Kita klik properti. Nah, di sini akan kelihatan ini. Ternyata dibuatnya tahun 2018 bulan Februari tanggal 19 ya. Jam 1:12 ke 15 PM. Kemudian dimodified juga di hari yang sama, tapi ini 4 menit kemudian ya. Kemudian dibuat dengan menggunakan Foxit Phantom PDF printer version 7.3.4.0308 ya. Ya, ini security nggak ada, tapi di fontnya menarik. Ini font yang diperdebatkan juga. Skripsi ini dibuat menggunakan fontnya adalah Times New Roman. Di samping juga ada Helvetica ya. Selanjutnya kenapa di tahun 2018 dibuatnya? Konon ceritanya perseteruan ini terjadi setelah ada buku yang dibuat oleh seseorang dengan judul Jokowi Undercover. Halo guys, kembali lagi bersama saya di channel ini. Nah, tentu kita sudah lihat cuplikan video yang sangat menarik ya. Mari kita lihat tanggapan para netizen ya yang disampaikan di bawah ini. Nah, yang dikatakan, kasihan yang punya ijazah asli dan titel masih bisa dibohongi disuguhi ijazah fotokopi. Nah, raja bohong kok dipercaya ya. Raja tipu-tipu sulit dikendalikan. Nah, duit yang menjaga opini mereka bukan akal sehat dan integritas. Nah, yang dikatakan juga 1. Periksa dan tangkap Jokowi. 2. Tangkap Pratikno aktornya. 3. Periksa dan tangkap rektor yang sekarang UGM Mama Opa, inilah kuncinya. Nah, Ternak Mulyono ya. Mana ada yang paham skripsi, yang penting makan dan menjilat. Nah, Ibu Rektor ini harus ya ikut bertanggung jawab. Ijazah Jokowi ini pasti terbongkar tinggi menunggu waktunya. Nah, demikian sudah jelas ya, dan pasti ijazah yang dipegang Jokowi asli 100% palsum ya. Jokowi nggak punya ijazah asli ya. Maklum ya, yang namanya termul itu udah pasti otaknya konslet ya. Selanjutnya, pendukung S1, S2, S3, apakah pernah ketik skripsi, tesis, disertai, atau langsung di wisuda di hotel karena tak pernah ada kampusnya? Nah, Sadar Ova ya, Wening dan saudara Sigit bertanggung jawab atas kepalsuan ijazahnya. Nah, tolong semua orang yang S1, S2, atau S3 asli, semua orang harus marahnya karena kalian tidak dihargai. Nah, selanjutnya
Lebih aneh orang-orang yang mati-matian bela Jokowi. Mungkin akalnya udah nggak waras lagi. Padahal dalam aura sudah dijelaskan. Jangan jaga dalam hadis diterangkan apa pada nggak paham. Nah, seharusnya ditunjukkan ya dengan jujur, terus terang di permukaan publik dan khalayak ramal. Selaku penjabat publik, itu hak rakyat untuk tahu asal-usul presidennya. Nah, betul ya. Nah, inilah tanda-tanda kehancuran suatu negara kalau penegak hukum sudah tidak jujur dan berlaku adil. Hanya hukum rakyat yang bisa mengadilinya. Nah, saksinya Allah menang. Memang ya, yang dibohongi rakyat, tapi Allah Maha tahu semua. Nah, apapun barang palsu, tetap palsu Mulyono ya. Omongannya palsu, kerjanya juga palsu, jadi pemimpin pun palsu ya. Nah, selanjutnya, ini pemuda yang cerdas, masa skripsi depannya pakai koruptor ya, dalamnya mesin tik ya. Clue bilang itu asli, botol dan konyol ya, karena duit buat mata buta, hati buta pikiran. Nah, jago-jago komputer IT ya, banyak teknologi ya, makin canggih. Orang kuno mana mengantisipasi kalau kepalsuan mudah sekali terdeteksi. Nah, sudah jelas palsu, tapi bagi Termul tidak terima kalau dibilang palsu ya. Nah, kalau halaman depan menggunakan komputerisasi ya, berarti yang pintar siapa? Dan pemerintah beserta jajarnya terhipnotis ya. Ingat, Bu Ova, ajab Allah menginsimu karena pembelamu terhadap Jokowi udah pembohong. Nah, suaramu banyak didengar ya, tapi mungkin ditenggelamkan oleh termumum. Nah, namun suaramu pasti didengar dan dibenarkan Tuhan. Terjemahkan ke bahasa Indonesia. Nah ya, selanjutnya sudah cukup ya, lamaga nggak selesai soal jasanya si Mulyono ini. Hukumnya sudah nggak berlaku dari kesalahan, kebohongan dan kejahatannya si Mulyono. Nah, padahal sudah banyak sekali dari bukti-buktinya yang sudah jelas-jelas dari kesalahan dan kebohongannya. Nah, memang harus mahasiswa yang rakyatnya yang harus bersatu dan juga bergerak buat hukum si Mulyono. Nah, bongkar atas kebohongan manusia yang tidak taat hukum, ijazah aspal. Nah, kebenaran itu selalu konsisten ya, informasinya dari maupun asalnya. Nah, sepertinya sampai kiamat pun Termul nggak paham dengan analisisnya ilmiah. Kalau masalah gotot, ngeyel, bohong, mereka paling jago. Nah, Jokowi memang hebat ya, bisa merusak nama UGM, merusak kepolisian, merusak hukum, merusak DPR, merusak negara Indonesia. Jokowi hebat daya rusaknya. Nah, selanjutnya, ketika gerombolannya PKI diberikan nafas, maka mereka akan siap untuk mengacau, untuk balas dendam. Kendaraannya adalah parpol. Nah, mantap, ini seorang yang cerdas bongkar kebohongan
Bapak Jokowi. Nah, yang kebangetan itu lembaga yang berkompeten ya menentukan hal ijazah tersebut. Aneh cuman ijazah satu orang kok jadi runyam kayak gini, negeri ajaib. Nah, tahun 85 sampai 80 tahun ya. Tahun 82 sampai 85 dulu masih menggunakan mesin ketik ya, untuk laporan dan skripsi. Bahkan tugas-tugas mahasiswa masih menggunakan tulisan tangan. Kartu mahasiswa pun masih menggunakan akan mesin ketika untuk nama dan mahasiswanya. Nah, yang namanya mega proyek Indonesia dengan sandiwara dan dramanya ya sempat ini siapa saja boleh bicara sebelum berakhir atau bubar dengan saling maafkan dan berjabatan tangan ikut. Nah, mantap bang, Anda semakin menguatkan para pakar ya yang meneliti kejanggalan ijazah UGM Jokowi seperti Bang Roy Suryo, Dertiva, Bang Ros Rismo, Hasiholan, Sianipar, dan lain-lain. Sayangnya banyak aparat yang berlagak bodoh karena dapat dana besar dari Jokowi. Salam dari NKRI harga mati.